Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allazi nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat Bu? Ini kapalnya agak banyak ke kiri ini, makanya agak oleng dia. Dia selalu sama arah sini nanti kan ke sana. Jadi ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Husna rahimakumullah, sore ini nampaknya habis Ramadan wajahnya cerah-cerah semua. Ahli-ahli surga semua. Amin ya rabbal. Rajin membuka aib orang lain semuanya. Anda ada gitu ya? Oh insya Allah tidak. Itulah hikmah Ramadan. Rupanya ini wirid yang ketiga ya. Ya sekali lagi minal aidin wal faizin juga belum kita ketemu. Tentu mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, bersyukur kita siang dan malam kepada Allah. Karena orang yang bersyukur, insya Allah nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu saya bersyukur Ustaz, tak nambah-nambah juga nikmat itu. Bukan itu maksudnya. Keberkahan nikmat itu ditambah. Apa contoh keberkahan itu ditambah oleh Allah? Meskipun sedikit tapi cukup. Daripada banyak tapi tidak cukup, kurang. Banyak seperti itu banyak. Maka tergantung orang yang berkah rezekinya ketika dia merasa cukup dan tenang dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya apa lagi? Rezeki tadi menambah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ini sejak rumah baru ini rajin dia ke masjid. Tanah itu. Ibu ini sejak beli mobil baru tambah ramah dia. Tambah dermawan, berarti rezekinya berkah. Ini tidak sebalik, ini sejak beli mobil baru tidak mau nengok kita lagi. Ini terbalik. Berarti rezeki kita tidak menambah nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Sudah lama kita ngaji fikih, ya. Padahal pokok ilmu itu kan ada 3, ada tauhid, ada fikih, ada akhlak. Fikih itu mengajarkan kita ilmu praktek. Ilmu apa Bu? Ilmu praktek tentang ibadah kepada Allah. Bagaimana sujud yang benar, bagaimana ruku yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar. Itu diajarkan oleh fikih. Terus bagaimana kita meyakini sholat kita ini untuk menyembah Allah, kenal kita dengan Allah, maka dipakai ilmu tauhid, mengenal yang kita sembah. Itu kembali kepada tauhid. Sebetulnya tauhid ini pokok juga. Tapi kalau kita kaji nanti selang-seling tauhid boleh juga. Tapi tauhidnya agak berat. Harus kita berpikir. Tauhidnya harus berpikir. Yang ketiga, bagaimana soal ilmu rasa? Ustaz, saya lama sholat tapi tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Tidak pernah merasakan bagaimana dekat kepada Allah. Maka muncul ilmu akhlak atau tasawuf. Tasawuf itu ilmu rasa. Banyak orang yang ibadah tapi tidak mendapatkan rasa. Apa rasa itu Ustaz? Ibu pernah jatuh cinta?
Pernah nggak Bu? Pasti semuanya pernah. Tapi sama siapa? Sama suami. Jangan pakai suami orang. Sama suami pasti. Pernah nggak cinta kepada anak? Itu namanya apa? Rasa tadi. Dan itu didapatkan dari ilmu mana? Ilmu tasawuf. Bagaimana kita beramal tadi. Maka 3 inilah yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah. Ustaz ini mengada-ngada, ini ada hadisnya. Banyak orang anti dengan ilmu tasawuf hari ini, banyak. Katanya ilmu baru, ilmu segala macam. Ilmu tasawuf itu ilmu apa? Ilmu bagaimana etika kita dalam beribadah, adab-adab kita. Maka kita akan mendapatkan. Jadi ilmu tasawuf itu lebih kepada ilmu adab-adab kita. Ketika Rasulullah datang, Rasul duduk dengan sahabatnya, duduk diam sama-sama. Datang seorang laki-laki. Inilah hadisnya, hadis yang sangat sahih, populer. Ketika laki-laki tadi datang, dia meletakkan ujung lututnya dengan lutut Rasulullah. Terbayang lah itu bersimpu. Lutut Nabi bersimpu, dia pun datang meletakkan ujung lututnya di hadapan Rasulullah. Kalau sekarang tuh seperti orang memberikan mas kawin. Pernah nengok orang ngasih mas kawin? Kayak apa duduknya? Bersimpu, lututnya di Ustaz ini kesana terus lari. Karena saya sering nikahkan orang kan. Jadi begitu dia dekat. Begitulah dekatnya Rasulullah dengan Jibril tadi. Tapi sahabat nggak tahu karena dia seperti seorang laki-laki. Apa kata Jibril tadi kepada Nabi yang laki-laki tadi? Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, tolong kau ceritakan apa itu iman. Ibu tahu apa itu iman? Apa yang maksud dengan iman? Terus iman itu percaya. Maka Rasul mengatakan al-iman an tu'minu billah, beriman kepada Allah, wal malaikah, kepada malaikat Allah, dan kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Jadi rukun itu, iman itu ada berapa? 6. Ini semuanya masuk ke dalam masalah hati kita. Ibu percaya hari kiamat? Percaya. Percaya kepada kita? Percaya. Ini wilayah tauhid. Wilayah tauhid. Ini wilayah iman. Ketika keyakinan itu kuat, maka kita percaya kepada Allah, maka kita takut kepada Allah. Ketika itu kita tidak akan mau melaksanakan larangan-larangan Allah dan taat kita kepada Allah. Itulah sholat. Apa jawab laki-laki tadi? Sodakta, benar engkau. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kan dia bertanya tadi, hai Muhammad, ceritakan saya kepada iman. Kata Rasulullah, iman ini. Benar engkau. Terus ditanya lagi oleh Jibril, hai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu saya apa itu Islam. Islam itu apa, Bu?
bukan main. Kira-kira ibu minum air itu orang tahu atau enggak? Pas pulang suami, ya aku puasa, bisa lepas-lepas, masih puasa. Padahal udah minum dia 1 gelas. Kenapa ibu tidak minum? Kenapa? Manusia nggak melihat, tapi siapa yang melihat? Allah. Wilayah apa tuh? Tasawuf. Rasa kita melihat Allah. Tapi kenapa ketika ibu di warung beli yang mau dimasak, ketemu sama ibu, gimana bu ceritanya sama anda? Oh itulah makin bercerai dia, malam kelahi dia. Kenapa ibu tidak? Kira-kira Allah melihat nggak waktu itu? Melihat nggak? Allah tahu nggak ibu berbicara seperti itu? Kok dilakukan? Tapi puasa tadi kan ibu nggak mau kan buat? Kenapa pas ketika puasa iman kita naik, merasa dilihat oleh Allah? Kenapa pas di warung tadi imannya hilang? Berarti rasa itu belum masuk. Besok kalau ibu-ibu Al-Husna datang beli sayur, datang kawan, bu ada cerita, nggak usah. Ini mulai dia, berarti udah masuk rasa di dalamnya. Rasa apa tadi? Dilihat oleh Allah. Ibu dilihat oleh Allah. Maka Ramadan itu sebetulnya kan mengajarkan itu. Kan takut ibu minum, takut tak minum? Kenapa takut? Karena Allah melihat. Tapi kok pas giliran masalah duit dalam laci, berani orang ngambil. Padahal bukan hak dia. Kenapa? Karena hilang rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah fungsi ilmu tasawuf tadi, bagaimana merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak waktu salat saja, tidak waktu puasa saja. Maka wajarlah Nabi mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Tapi jangan sampai di situ saja. Kenapa iman itu naik? Yazid bit ta'ah. Iman itu akan naik kalau kita taat kepada Allah. Dan iman itu turun bil maksiat kalau kita maksiat. Kalau ibu sudah rajin bermaksiat, sudah mulai malas baca Quran, sudah mulai malas solat sunat, berarti iman sudah mulai turun. Kenapa? Karena ketaatan kita mulai berkurang. Maka memang harus ada paksaan, Bu. Harus kita itu dipaksa bagaimana kita supaya dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kuncinya. Itulah yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Kita Syawal sudah selesai, masuk sekarang Zulqa'dah, maka disebut dengan Aidul Fitri. Fitrah itu apa artinya, Bu? Suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitri. Kalau ada namanya fitri berarti suci dia terus. Tapi jangan namanya aja. Ya? Fitrah itu seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya. Maka fitrah yang pertama yang perlu kita tanamkan apa? Fitratul aqidah. Suci akidah. Maka ajaran pertama dalam Islam 10 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum ada salat. Belum ada salat. 10 tahun Nabi diangkat jadi rasul, belum ada zakat, belum ada haji. Khusus masalah akidah 10 tahun. Maka kewajiban salat ini kan tahun ke-10 dari kenabian. Berarti umur 50 Nabi baru datang syariat. Akidah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun akidah, khusus masalah akidah, mensucikan akidah. Kenapa laris rumah makannya? Wajarlah ada foto atuh di situ, ada kenapa? Yakin ibu dengan itu? Nggak boleh yakin. Tapi jangan curiga. Masa foto itu apa hukumnya, Bu? Ada mulai itu. Apa hukum majang foto? Majang-majang foto apa hukumnya di rumah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak?
Masang foto di rumah boleh atau enggak? Gimana itu? Ibu ini sejak dia hijrah ini hilang fotonya semua, enggak ada apa. Saya ada di rumah foto saya. Ini foto yang mana dulu? Jadi kita begini, memasang foto ulama boleh, tapi tidak untuk menjadi karomah, tidak untuk mendatangkan, karena yang namanya selain Allah tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Lebih kepada estetika saja supaya bagus rumahnya dipajang foto. Selama hal itu tidak kita kultuskan, selama hal itu tidak kita jadikan pamer. Ibu dipasangnya foto tapi kalungnya besar, rupanya foto itu menunjukkan kalung. Banyak seperti itu. Itu bersihkan akidah kita, bersihkan akidah. Memang ini khilafiyah ulama. Banyak pendapat ulama mengatakan yang tak boleh itu patung. Yang di rumahnya ada patung itu tak boleh. Patung itu apa? Berbentuk, dihormati, dipajang. Boneka boleh. Saya nggak larang boneka, karena boneka bukan untuk dihormati, karena keindah sama kita. Itu kan untuk anak, bukan untuk kita. Mainan, lebih dia kepada mainan. Tapi jangan boneka dibeli besar-besar, lebih besar pula daripada kita, dipajang. Ini yang tak boleh. Jadi tengok manfaatnya sesuai kebiasaannya. Yang kedua apalagi? Fitratul muamalah. Tadi fitrah akidah. Yang kedua fitratul muamalah. Bersihkan muamalah kita. Muamalah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya pergaulan. Pergaulan itu apa? Tidak ada dendam di
bersihkan pergaulan kita. Setelah bersih akidah, bersih pergaulan kita, masuk lagi fitratul mal, bersihkan harta. Rajinlah bersedekah, rajinlah kita berbagi dengan orang lain, sehingga tenanglah jiwa kita. Jadi tanda orang itu sudah bagus akidahnya, bagus pergaulannya, hubungan silaturahim dengan orang lain sudah bagus, karena terbuka pintu maaf kepada semua orang, maka muncul sifat yang ketiga. Apa? Rajin berbagi. Dia kasih cepat dia tersentuh hatinya, Bu, ketika menengok orang lain susah, karena hatinya sudah bagus. Ketika maka masuk yang keempat tadi, apa? Fitratul qalbi, bersihkan hati. Apa yang dibersihkan, Bu? Hati. Ini yang paling berat. Kalau akidah, saya yakin akidah ibu sudah bagus. Kalau masalah muamalah pergaulan, kita sudah saling memaafkan. Kalau masalah fitratul mal, harta kita, insya Allah kita setiap minggu berlimpah, bersedekah, berbagi dengan orang lain. Tapi ada yang keempat, ini antara kita dengan Allah. Apa itu? Membersihkan hati. Dari mana dibersihkan, Ustaz? Banyak. Dari dengki, iri hati, hasad, sombong, ujub, banyak. Riya. Ini sifat-sifat mazmumah. Ini yang kita kikis terus menerus, supaya hati kita ini bersih. Tidak perlu banyak amal. Kenapa? Contohnya Amr bin As. Ketika dia mendengar dari Rasulullah, "Hai Amr bin As, engkau akan menengok orang ahli surga." Penasaran Amr bin As, siapa yang ahli surga tadi? Rupanya ada seorang pemuda. Rasul tadi menyebut dia calon penghuni surga. Siapa orang ini? Penasaran Amr bin As. Dia ikut dengan pemuda tadi, dia intip apa kerjaannya. Sampai Amr bin As bermalam di rumahnya. Apa kerja pemuda tadi? Tidak ada. Salat biasa, tahajud kadang sempat, kadang tidak. Puasa kadang sempat, puasa sunat kadang tidak. Bahkan Amr bin As menengok lebih banyak amalan saya dari dia. Lantas Amr bin As bertanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau menjadi penduduk ahli surga? Engkau calon penghuni surga." Apa kata pemuda tadi? Tidak ada Amr bin As. Inilah saya yang engkau lihat. Saya tidak percaya. Coba apa yang engkau lakukan? Enggak ada. Sampai 3 kali Amr bin As bertanya, "Apa yang engkau lakukan?" "Saya beribadah kepada Allah, tapi ada 2 yang saya amalkan." "Apa?" "Saya tidak pernah dendam dengan orang lain." Apa yang pertama, Bu? Saya tidak pernah dendam dengan orang lain. Artinya apa? Mudah dia memaafkan orang. Ini sampai 10 tahun masih ingat dia tidak diundang acara. Iya, pas anaknya nikah, "Bu, undangan untuk dia itu belum lagi." Itulah dulu ya, anak nikah ada diundang ya. 10 tahun masih ingat dia. Na'udzubillah. Gimana amal banyak kita itu sampai kepada Allah. Maka kuncinya tadi apa yang dilakukan pemuda tadi? Jangan pernah ada dendam. Yang kedua, saya tidak pernah dengki dengan orang lain. Kalau terjago yang Bu, tidak pernah dendam, tidak pernah dengki, meskipun amalan kita ya pas-pasan saja. Inilah yang menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berat atau tidak, Bu? Bohong atau tidak? Bohong. Itulah yang menjadi penyakit tuh. Kenapa ibu tuh pusing karena itu tuh? Kenapa ibu tuh matanya mengunang-unang karena itu? Makanya pakar menyebutkan faktor badan kita ini sering sakit, kebanyakan sekian persen itu faktor psikologis kita, bukan faktor lain. Ini nak disalahkan mulut orang lah, disalahkan santan,
yang disalahkan kambing, yang disalahkan hati ayam. Padahal ayam itu tidak pernah salah sama ibu. Kok ibu salahkan hatinya? Ya, salahlah cempedak, salahlah ini. Pergi dia ke akikah ibu tuh. Ini contoh, saya kasih gambaran aja bu ya. Pergilah ibu-ibu dari akikah, pulang dari akikah langsung dia ngos-ngosan. Napasnya. Kenapa ibu ini pas diperiksa? Kenapa ibu seperti ini? Ditanyalah sama dokter. Ibu ada makan kambing? Tidak ada. Ibu ada makan pului? Tak ada. Makan lemang? Tak ada juga. Apa yang ibu makan tadi? Cuma es tebak. Tidak ada efek sampingnya. Rupanya kenapa ibu itu naik tensinya? Ada bolang kawan godang di situ. Ada cincin kawan. Pas ibu tuh mau makan es tebak, nampak cincin musuhnya tadi besar. Pinonya oni katanya kan. Langsung naik. Naik. Kenapa dia naik? Kok harus tahu yang di dalam tuh. Karena ada dong nongki, maka orang dengki itu tidak akan pernah sehat. Orang yang dengki tidak akan pernah dia sehat, meskipun dia sehat. Jadi kunci sehat itu bukan makan obat segala macam. Bersihkan hati. Fitratul qalbi. Bersihkan hati kita. Insya Allah ibu sehat lahir batin. Ya bu ya. Tidak usah kita memikirkan harta orang segala macam. Yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ngaji fikih odonnya. Biarlah besok ini prolog permulaan ya. Kita ngaji aja dulu. Karena kita masuk kemarin itu masalah salat witir lagi. Jadi itu. Jadi apa yang kita bersihkan tadi ada berapa itu? Udah dihitung Bu. Yang pertama fitratul aqidah. Bersihkan akidah kita. Dari mana? Dari syirik. Jangan pernah menyekutukan Allah. Yang kedua fitratul muamalah. Bersihkan pergaulan kita antara satu dengan yang lain. Yang ketiga fitratul mal. Bersihkan harta kita dengan berbagi dengan orang lain. Yang keempat fitratul qalbi. Bersihkan, sucikan hati kita. Gampang. Dari mana tadi? Dua saja. Jangan pernah ada dendam. Yang kedua buang sifat dengki. Karena di dengki itu muncul iri hati. Dari dengki tadi muncul buruk sangka. Itu mangkat dari dengki. Coba kalau dengki hilang, itu buruk sangka hilang, iri hati hilang. Karena al-hasad ta'kulul, dengki memakan kebaikan kama ta'kulun narul khatab. Dengki yang kita simpan dalam hati itu membakar kebaikan kita seperti api membakar kayu. Tengok ibu api membakar kayu perlahan-lahan. Nanti ibu buat onggok, bakar, ada kayu. Semalam kadang api makan kan, tapi lama-lama kayak apa kayu tadi? Jadi dongki itu Bu, banyak sholat kita, banyak Quran kita, banyak baca puasa kita dibakarnya pelan-pelan. Kenapa? Ada dengki di dalam. Gimana menghilangkan istighfar kita? Cepat kita istighfar kepada Allah. Rasa-rasa nafas itu sudah naik. Gini nengok mobil kawan, astagfirullahaladzim. Cepat kita kembali kepada Allah tadi. Cepat kita istighfar kepada Allah. Dan terakhir barulah masuk fitratul ibadah. Bersihkan ibadah kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, bersihkan dia dari